Wah, tempat sialan ini? Masih bisa ketemu cewek secantik ini? Ayo temenin Kak minum segelas, Kak antar kamu pulang. Minggir lo. Respect dong. Di sini, aturan aku yang berlaku. Hei cewek, jangan nggak tahu diri. Dasar jelek banget sih, cepet lepasin aku. Bang Piao, tenang dong. Malam ini mau makan apa? Ini traktiran kok. Minggir dari sini. Kamu nggak berhak bicara di sini. Bos, Berani-beraninya bilang aku jelek. Mau nggak mau, kamu harus temenin. lepasin aku. Tolong. Lepasin dia. Kalian sekelompok cowok dewasa, ngerekokin cewek lemah. Apa hebatnya? Dasar bocah, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan aku. Aku kasih kamu 10 detik. Lepasin cewek itu, minta maaf sama bos. Terus pergi. Dengar nggak? Zaman sekarang. Anak miskin, baju pasar loak. Sok jadi pahlawan nyelamatin cewek. Aku bakal bikin kamu cacat sekarang. Mampus. Awas. Aku bakal bikin kamu cacat sekarang. Mampus. Awas. Ini nggak mungkin. 10 detik udah habis. Kamu sebenarnya siapa? Bang, kami salah. Kami nggak tahu diri. Bawa bos kalian yang nggak berguna itu dan pergi. Iya, kami pergi. Pergi. Bokah, berani ya? Tunggu aja. Kamu celaka. Aku bakal cari Bang Chiang sekarang. Di jalan ini berani macam-macam sama aku Sang Biao. Bahkan dewa pun nggak bisa nyelamatin kamu. Kamu, cepat pergi. Bang Chiang itu penguasa bawah tanah di sini. Dia bunuh orang tanpa berkedip. Kamu tadi mukul Sang Biao demi nyelamatin aku. Mereka pasti nggak akan tinggal diam. Masalah ini gara-gara... Cepat lari kamu. Tinggalin Jang Cheng. Jangan pernah balik lagi. Tenang aja, cuma beberapa pecundang doang. Nggak bakal bikin keributan. Tunggu kita habisin sate ini, aku antar kamu pulang. Kamu kok keras kepala banget sih? Kalau kamu nggak pergi, aku juga nggak pergi. Bang Chiang, ini dia. Anak miskin ini yang lukain aku. Terus ngancurin tempat kita juga. Hei, kamu main di mana? Berani banget ya, berani-beraninya kamu sentuh anak buah gue, Guang Tukiang. Kamu Guang Tokiang, kamu datangnya pas banget. Babi gendut anak buahmu ini. Barusan ngelukain pemilik toko, dan bikin nona ini ketakutan, biaya rumah sakit dan ganti rugi mental. Total 100.000. Keluarain. Terus bawa anak buahmu minta maaf. Urusan malam ini beres. Terus bawa anak buahmu minta maaf. Urusan malam ini beres. Jangan bunuh aku. Barusan kamu sombong banget ya. Mau patahin tangan kaki aku? Main-main sama cewek aku? Barusan kamu sombong banget ya. Mau patahin tangan kaki aku? Main-main sama cewek aku? Nak, aku ngaku, kamu emang jago berantem. Tapi bos, di belakangku adalah Juye dari Jiangcheng, Raja Bawah Tanah seluruh Jiangcheng. Feng Laoju, kamu malam ini macam-macam sama aku. Besok Juye bakal bawa 1,000 anak buah buat ngelumpuhin kamu. Boleh juga, besok aku tunggu dia di sini. Sekarang transfer 100.000 ke pemilik sate. Terus bawa anak buahmu pergi. Rekening masuk 100.000. Dek, ini uangnya aku nggak bisa terima. Guang Tukiang itu setan di daerah sini. Ngambil duitnya. Aku takut bisa ambil tapi nggak bisa nikmatin. Mending aku balikin aja. Pak, simpan aja. Ini yang pantas kamu dapat. Biaya rumah sakit dan rugi toko. Meski langit runtuh, aku yang hadapi, si botak belum punya kemampuan bikin onar. Lagi pula, kamu mau balikin sekarang juga nggak bakal nemu orangnya. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu sebenarnya siapa sih? Sendirian bisa ngalahin lebih dari 30 orang? Masa iya? Aku cuma orang yang agak kuat dikit. Orang biasa yang pernah latihan bela diri kasar beberapa hari. Nama aku Linman, di perusahaan perdagangan luar negeri Langit Biru yang di depan, kerja sebagai operator pasar.
Ye Chen, Malam ini makasih banget ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu bakal terjadi apa. Tapi, yang tadi disebut sama Guang Tukiang, Bang Ju, aku pernah dengar Feng Laoju, dia itu raja bawah tanah kota Jiangcheng yang sebenarnya, katanya bawahannya ada ribuan orang, monopoli setengah tempat hiburan di Jiangcheng, dan bisnis transportasi, dunia hitam dan putih juga hormat sama dia. Ye Chen, dengerin saran aku, cepat tinggalin Jiangcheng aja. Ye Chen, dengerin saran aku. pergi. Tapi, Sampai. itu, boleh minta nomor WeChat nggak? Kalau besok maksud aku, kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi aku kapan aja. Aku di Jiangcheng, masih punya beberapa teman pengacara, mungkin bisa bantu. Bye. Kalau gitu aku naik dulu. Ye Chen, hati-hati ya. Kalau udah sampai rumah, kabarin aku. Aku naik dulu. Ye Chen, hati-hati, kabarin aku kalau udah sampai rumah. Iya, naik aja. Bye, besok ketemu. Bye. Tidur yang awal ya. Pemimpin istana, apa itu Anda? 5 tahun sudah. Akhirnya Anda mau hubungi aku. Tian Ying, ini aku. Aku Tian Ying, hormat kepada pemimpin Istana Naga. Anda sekarang di mana? 100.000 pasukan baja Istana Naga. Siap menunggu perintah naga kapan saja untuk kembali ke medan. Nggak perlu. Sekarang aku jadi orang biasa di Jiangcheng. Cariin aku. Di Jiangcheng ada yang namanya Feng Laoju. Apa latar belakangnya? Tuan Tanah, anak buahku udah nemuin. Feng Laoju ini, 7 tahun lalu, di Istana Naga Raja kita, di kantor cabang utara sungai, dia jadi anak buah tidak resmi selama 2 tahun. Tugasnya anterin teh dan air, jalanin titipan dan antar barang, terus karena tangannya nggak bersih, diusir pakai pukulan tongkat. Gimana? Orang buta ini berani ganggu kamu? Anjing bawaannya gigit. Gue tadi malam. Dia suruh Feng Laoju besok beresin gue. Bahkan ngancem mau bikin gue lumpuh. Gimana? Orang buta ini berani ganggu kamu? Anjing bawaannya gigit gue tadi malam. Dia suruh Feng Laoju besok beresin gue. Bahkan ngancem mau bikin gue lumpuh. Bos, biar anak buah gue sendiri yang pimpin pasir pengawal. Berangkat ke Jiangcheng malam ini juga. Buat beresin Feng Laoju itu, nggak usah. Cuma seekor semut kecil, nggak perlu ribut-ribut. Kebetulan gue juga pengen lihat tukang sapu yang diusir dari Istana Naga Raja. Di dunia biasa ini, seberapa hebatnya? Baik, bos, siap laksanakan. Anak buah gue bakal blokade gerakan Jiangcheng secara diam-diam malam ini. Nggak bakal biarin semut ini ganggu kehidupan pribadi tuan istana yang menyamar. Kamu tadi malam pulang, kenapa nggak kirim pesan kasih kabar? Pagi ini gue kirim pesan juga nggak dibales, bikin gue khawatir banget tau. Tadi malam HP habis baterai, mati sendiri. Pagi tadi tidur molor lagi. Gimana? Nggak lihat sehari kayak 3 tahun ya? Kamu masih bisa bercanda. Gue dengar dari supervisor gue, pagi ini seluruh dunia bawah tanah Jiangcheng, pada gila semua. Puluhan pabrik Guang Tukiang, semua tutup, kayaknya pada ngumpul ke sini. Ye Chen, dengerin gue minta cuti siang ini temenin kamu ke stasiun kereta cepat, anterin kamu keluar dari Jiangcheng. Keluar? Kayaknya udah telat sekarang. Wah, ini toko besar mana yang lagi keliling? Suasananya ngeri banget. Raja bawah tanah Jiangcheng, Feng Laoju, cepet, Nine Lord lagi beresin urusan, jangan sampai ikutin Nine. Ye Chen, itu Nine Lord, mereka beneran dateng. Jangan takut. Ada, gue. Bang Jiu, Changzi, ini dia pemuda itu. Tadi malam di daerah lo. Dia ngelukain lebih dari 30 orang anak buah lo. Dan juga ngomong besar. Biar gue datang langsung minta maaf sama dia. Bang Ju, ini dia bocah miskin itu. Dia nggak cuma ngeremehin lo, tapi juga bilang lo di matanya. Kalah sama anjing. Minta Bang Ju balas dendam buat anak buah. Hancurin aja bocah ini. Ini dia bocah miskin itu. Dia nggak cuma ngeremehin lo, tapi juga bilang lo di matanya. Kalah sama anjing. Minta Bang Ju balas dendam buat anak buah. Hancurin aja bocah ini. Nah, di wilayah Jiangcheng ini, orang yang berani ngomong kayak gitu ke gue, udah pada tenggelam di dasar sungai jadi makanan ikan. Bilang aja, lo mau mati gimana?
Feng Laoju, 7 tahun gak ketemu, baru beberapa tahun jadi raja kecil di dunia biasa. Lo udah lupa siapa tuan lo dulu? Hilang ingatan total, ya? Berani banget lo, bocah. Lo pikir lo apa? Berani manggil nama Bang Ju langsung. Itu namanya cari mati. Nah, Poka Kampra, mau mati masih aja pura-pura jagoan. 7 tahun gak ketemu katanya. Lo kira lo siapa? Bang Ju, jangan buang waktu omong sama dia. Suruh orang langsung bunuh aja. gimana Feng Laoju? 7 tahun lalu di kantor cabang utara sungai, waktu lo ngisi teh buat gue, kepala lo tunduk lebih rendah dari sekarang lo ganti baju Tangshan, naik Rolls Royce. Lo beneran kira lo Raja Jiangcheng? Sampai nggak kenal siapa tuan lo sendiri? Sekarang lo ganti baju Tangshan, naik Rolls Royce. Lo beneran kira lo Raja Jiangcheng? Sampai nggak kenal siapa tuan lo sendiri? Lo, Bang Jo, jangan dengar omongan sampah bocah ini. Dia cuma pengemis miskin yang jualan di pinggir jalan. Dia sengaja ngehina lo. Cepat suruh orang tebas dia. Diam lo, kapan giliran lo ngomong? Ngajarin aku gitu ya? Bang Ju, kenapa sih mukul aku? Feng Laoju, sembah sujud kepada Tuan Besar yang Maha Kuasa. Bawahan ini mata buta. Nggak tahu kalau Tuan Besar berkuasa di Jiangcheng. Bawahan ini mau ngomong tapi nggak berani. Membiarkan anjing jalang anak buahku. Mengganggu ketenangan Tuan Besar. Minta ampun, Tuan Besar. Tolong ampuni nyawaku. Feng Laoju, gue denger lo mau bawa ribuan orang. Bikin gue lumpuh. Terus buang gue ke sungai buat makan ikan. Feng Laoju, gue denger lo mau bawa ribuan orang. Bikin gue lumpuh. Terus buang gue ke sungai buat makan ikan. Enggak, bawahan nggak berani. Lo kasih bawahan 1000 nyali sekalipun. Bawahan tetap nggak berani. Semua gara-gara si kepala botak nipu aku. Sekarang aku bakal bersihin barisan sendiri. Minta ampun, tuan pemilik. Kasih ampun. Jangan sampai marah ke keluargaku. Gua kasih lo satu kesempatan terakhir. Orang, sini! Ada perintah apa, Bang Ju? Foto tangan dan kaki si kepala botak. Biar dia cuma bisa diranjang seumur hidup. Juga sampaikan perintah gue. Mulai hari ini, ambil balik semua pabrik yang dipegang kepala botak dan wilayahnya. Usir dia selamanya dari Jiangcheng. Mulai hari ini, ambil balik semua pabrik yang dipegang kepala botak dan wilayahnya. Usir dia selamanya dari Jiangcheng. Kalau berani melangkah ke ibu kota, Bunuh tanpa ampun, Bang Ju. Ampun, tuan besar. Ampun, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. jangan, Bang Jo, aduh. Tuan pemilik, bawahan sudah beresin semuanya. Nggak tahu apakah bawahan punya kehormatan bisa mengundang tuan pemilik dan nona ini makan di restoran pribadi bawahan. Biarkan aku menebus kesalahan, menjamu kalian membersihkan debu perjalanan. Lin Man lapar kan? Mau makan yang enak nggak? Pak, Ye Chen. Kenapa? Tadi malam bukannya galak ya? Mau narik aku ke stasiun buat kabur? Sekarang kok jadi diam aja? Lu, sebenarnya masih ada berapa banyak hal yang lu sembunyiin dari aku? Bikin aku khawatir semalaman gak ada gunanya. Siang ini aja aku gak makan, malah sibuk beliin kamu kopi, nyuruh kamu kabur. Salahku. Nanti aku minum 3 gelas. Sebagai hukuman. Hahaha. Bos! Nona Lin, kita udah sampai. Bos, Nona Lin, silakan dinikmat. Aku jaga di luar pintu. Kalau ada perintah, panggil aku kapan aja. Bos, Nona Lin, silakan dinikmat. Aku jaga di luar pintu. Kalau ada perintah, panggil aku kapan aja.
Aku wah, meja ini semuanya masakan. Kayaknya ini gaji aku setengah tahun ya. Semalam kaget banget, hari ini juga nggak makan siang. Makan banyak-banyak, biar badan pulih. Coba rasa ikan baru ini, rasanya enak. Makasih. Iya, Chen. Aku rasa semua yang terjadi hari ini kayak mimpi aja. Kamu kan hebat banget. Kenapa kamu bersembunyi di jalan tua? Tempat itu malah pakai baju kayak gitu pergi makan sate. 5 tahun terakhir aku alami banyak hal. Perkelahian di dunia persilatan. Saling tipu-tipu. Terbiasa lihat hati orang. Hati jadi gampang dingin. Jadi orang biasa di jalan tua. Lihat kehidupan rakyat sehari-hari. Makan sate kaki 5. Bisa bikin hati aku hangat lagi? Lagian, kalau aku nggak bersembunyi di sana, semalam mana bisa ketemu kamu? Lagian, kalau aku nggak bersembunyi di sana, semalam mana bisa ketemu kamu? Mulut manis? Makan udangmu aja. Aduh, hey, Lin Man, siapa yang kasih kamu keberanian? Sore ini aja berani bolos kerja. Gue nggak peduli kamu di mana sekarang. Cepat balik ke kantor sekarang juga. Perusahaan ekspor impor langit biru kita udah diakuisisi secara paksa oleh grup Joe dari... Bang Joe yang kecil datang inspeksi sendiri hari ini. Dia minta kamu langsung yang jemput dan temani dia. Lin Man, gue peringatin ya. Kalau kamu nggak bisa bikin Bang Joe senang, bukan cuma kamu bakal dipecat. Gue juga bakal bikin kamu kena blacklist. Baik, Pak Chen. Gue langsung balik ke kantor. Baik, Pak Chen. Gue langsung balik ke kantor. Ye Chen, maaf ya. Sepertinya makan malam ini, gue nggak bisa tenang nemenin kamu. Udah, kantor ada masalah besar. Gue harus balik sebentar. Balik ke kantor boleh. Tapi gue harus ikut sama kamu. Itu Zhou Tianyu, konglomerat besar dari ibu kota provinsi, udah terkenal suka main sama cewek dan kejam banget. Ye Chen, gue tahu kamu kenal kakek Ju, tapi di depan konglomerat kelas atas asli, kekuatan bawah tanah itu nggak ada apa-apanya. Mereka bisa pakai banyak banget cara, bisnis yang legal, buat menghabisi kita. Kalau kamu pergi cuma bakal buat kakek Ju. Nggak berguna. Kalau gue gimana? Ayo, hari ini ada gue. Bahkan dewa pun nggak bisa sentuh sehelai rambut kamu. Ayo, hari ini ada gue. Bahkan dewa pun nggak bisa sentuh sehelai rambut kamu. Tuan pemilik toko, Anda ini mau Pergi ke perusahaan ekspor langit biru. saya yang langsung antar Pak Tuan. Hei, Bang Joe, gue udah suruh orang telepon Lin Man si bocah nakal itu. Dia langsung datang. Nanti malam kalau bos bilang satu kata, dia pasti nggak berani bilang nggak. Nanti malam kalau bos bilang satu kata, dia pasti nggak berani bilang nggak. Heh, Wang Dahai, lu jangan bikin gue kecewa. Gue di ibu kota provinsi udah denger, langit biru ekspor ini punya cewek operasi yang cantik banget. Nanti malam kalau nggak ketemu orangnya, dana masuk dari grup Joe buat kalian, bakal dipikirin ulang dulu. Iya pasti bikin bos puas. Wah, Lin Man, Lu masih ingat balik? Disuruh lembur sore ini? Lu malah berani bolos. Pergi kencan sama cowok culun itu? Masih ada nggak perusahaan di matamu? Masih ada nggak Tuan Muda Joe? Mana Gerwang, jaga omongan lu. Sore ini aku udah izin cuti kok. Dan kerjaan aku udah semuanya selesai diserah terimakan. Soal akuisisi grup Joe, itu kan keputusan dewan direksi. Apa hubungannya sama aku, karyawan biasa? Apa maksudnya nggak ada hubungan? Aku bilang, hubungannya gede banget. Ini loh, Pak Presiden Grup Joe dari Ibu Kota Provinsi. Tuan Muda malam ini secara khusus minta, mau dengar laporan proyek lu. Ini rezeki 8 turunan lu. Nona Lin, malam ini temani gue minum beberapa gelas. Asal gue senang. Besok pagi, lu jadi wakil presiden perusahaan ini. Gimana? Asal gue senang. Besok pagi, lu jadi wakil presiden perusahaan ini. Gimana?
Grup Zhou ibu kota provinsi, sombong banget sih. Mau gantiin minum ya? Gue yang gantiin, gimana? Hahaha. Wang Dahai, perusahaan dagang luar negeri kalian di Jiangcheng, sekarang sembarangan orang. Bisa asal masuk aja? Hei Boka, lo kira lo siapa? Ada tempat lo bicara di sini? Cepet pergi kalau mau selamat. Kalau nggak, Gua panggil satpam patahin kaki anjing lo. kalian boleh coba. Lihat aja Satpam Jiangcheng. Malam ini siapa yang berani sentuh gue? Boka, gue tahu, sore ini, botak kuat di jalan udah dihajar orang sampai hancur. Katanya sampai melibatkan Feng Laoju. Dan Feng Laoju si tua bangka itu, malah bersikap sopan sama lo. Gimana lo pikir, cuma modal deket sama preman lokal Jiangcheng, udah bisa lawan gue di dunia bisnis? Gue bilang, Feng Laoju di mata grup Zhou. Cuma kutu busuk. Pertarungan bisnis kita. Mainnya modal puluhan miliar. Sama koneksi dan sejarah. Lo anak miskin yang cuma berkeliaran di pasar. Mau lawan pakai apa sama gue? Tewe di samping lokasi ke gue. Terus lo ambil duit ini, pergi sana. Kalau nggak, besok gue bakal pakai koneksi. Nggak cuma bikin Lang Tianwei mau. Bikin Linman kena blacklist total. Dan juga bikin kalian berdua di Jiangcheng. Sampai ngemis aja nggak ada tempat. Ye Chen, ayo kita pergi. Aku nggak mau lagi. Gerakin dana, nodal, dalam setengah jam. Gua mau grup Zhou di kota provinsi, Hangzhou lebur. Hahaha, beneran ngakak gue? Denger nggak? Anak miskin ini bilang mau ngeluarin perintah Raja Naga, bikin grup Zhou gue, hancur lebur dalam setengah jam. Dia kira dia siapa? Kebanyakan baca novel web, ya? Mas Show, anak ini 80% orang gila. Masa setengah jam bikin grup Zhou bangkrut? Kalau dia bisa, gue langsung duit di lantai ini. Gue makan. Ye Chen, lo jangan ngomong lagi. Ayo kita pergi cepat. Dia beneran bisa ngelakuin apa aja? Masih 25 menit. Lo bisa terus ketawa? Huh, Hah, pura-pura. Lo terus aja pura-pura. Gue hari ini bakal nemenin lo main-main. 20 menit lagi. Tunggu bodyguard gue dateng. Gue lihat lo masih bisa sombong nggak? Hah, Pak, kenapa telepon gue jam segini? Gue di sini lagi siap-siap nutup jaring. Perusahaan di Jiangcheng itu gimana? Lo dasar anak nakal. Lo sebenarnya di Jiangcheng ngelakuin apa sama orang besar yang hebat? Pak, Bapak ngomong apa sih? Gue dari tadi di kantor urus kerjaan, nggak ganggu siapa-siapa. Omong kosong, selain lo siapa lagi? Baru 2 menit yang lalu. Buaya bisnis terbesar di negeri naga, Dana Naga Raja. Tiba-tiba ngelakuin short selling jahat ke kita, grup Zhou kita, ratusan akun di pasar saham. Seketika dipaksa margin call, nilai pasar menguap, syaba miliar. Grup Zhou kita, ratusan akun di pasar saham. Seketika dipaksa margin call. Nilai pasar lenyap 8 semiliar. Apa? Gimana bisa gini? Pak Wang, ada masalah besar. Tadi dari kantor pusat provinsi ada kabar. Semua bank mitra bareng-bareng berhenti ngasih pinjaman ke kita. Mereka minta kita dalam 24 jam bayar semua pinjaman yang jatuh tempo. Sama yang arus kas kita putus. Dasar boka nakal. Gara-gara lu, grup Zhou kita. Semua jaringan bisnis bawah tanah. Langsung kena sikat semua. Grup Zhou beneran hancur total. Lu, gimana bisa? Perintah Raja Naga, setengah jam lalu dah hapus semuanya. Lu adalah penguasa istana naga di luar negeri? Tuan penguasa istana, aku salah, aku tahu aku salah. Aku yang nggak kenal gunung. Udah berani lawan sampean, minta sampean tarik lagi perintahnya. Ampuni keluarga Zhou kami.
Tuan penguasa istana, ampun, ini aku yang gak punya mata. Nggak sengaja ngelanggar sampean. Minta ampun, biarin aku hidup kayak anjing aja. Ini aku yang nggak punya mata. Nggak sengaja ngelanggar sampean. Minta ampun, biarin aku hidup kayak anjing aja. Linman, perusahaan jelek gini, kita nggak usah tinggal. Mulai besok, semua sumber bisnis di Jiangcheng, kalau lu mau, semua jadi milik lu. Aku ikut aja kata lu. Aku nurut semua kata lu. Sambut Tuan penguasa naga kembali ke posisi.